Jauhkan kami dari gangguan, dari segala hal-hal yang bisa memecah perhatian kami, fokus kami untuk mendengarkan firman. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan atau mengambil kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menghalau. Kami menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini dia berjudul September Ceria. Ya, ini minggu pertama di September, ya. Saudara, ini bukan saya yang bikin, saudara. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah menyiapkan khotbah lain, ya. Tetapi beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman dari pusat tema, ya. Jadi tema minggu ini dari pusat September Ceria, saudara. Kenapa diberi judul September Ceria? Ya, silakan saudara menebak-nebak, ya. Mari kita membaca Amsal 17. Amsal 17 ayat 19 sampai 22. Amsal 17 ayat 19 sampai 22. Saya akan membacakannya, saudara bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, dari keempat ayat ini mesti saudara yang hafal cuma satu, ya, ayat 22. Hati yang gembira, ya. Hafal dan tahu. Ada nyanyiannya juga. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Walaupun saudara setiap hari sedih, nyanyinya ini, hati yang gembira, saudara. Ya, tujuan khotbah ini atau tema ini diberikan dari pusat supaya saudara bisa mengelola hati, ya, saudara. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama, dari keempat ayat ini, saudara, kalau saudara baca dari mulai ayat 19 sampai 22, ada banyak hal yang bisa membuat hati kita tidak gembira, saudara. Ya, cuman satu ayat di ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Tapi sebelumnya dikemukakan ada banyak hal yang kalau saya perhatikan itu hal-hal yang bisa membuat kita tidak gembira, saudara. Ya, yang pertama bertengkar, saudara. Yang kedua suka pelanggaran. 3 kesombongan. Ayat 19 mengatakan siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Jadi yang pertama, kalau suka bertengkar, saudara pasti kehilangan kegembiraan, ya. Orang yang bertengkar itu habis bertengkar, coba lihat mukanya, saudara. Seperti apa? Seperti pepaya toh, ya. Lonjong, agak gemuk di bawah karena cemberut. Nah, itu hilang, nggak bisa gembira, saudara. Siapa di sini yang suka bertengkar? Ya, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, ya. Wah, saya sih Pak, jarang Pak, jarang kelewat. Terus bertengkar tiap hari, ya. Saudara stop, saudara stop, ya. Kalau saya sama istri jarang, ya.
jarang bertengkar, tapi suka selisih pendapat, saudara. Tapi saya tidak menganggapnya bertengkar ya. Kalau istri saya kadang-kadang suka menganggapnya bertengkar. Bukan, saya bukan bertengkar. Karena kalau ada beda pendapat kan biasa-biasa saja, saudara. Misalnya kalau ini dia bilang ini hitam, saya bilang ini abu-abu. Nah itu kan selisih pendapat, saudara. Tapi jangan sampai ribut, apalagi tonjok-tonjokan, jangan ya saudara. Ya, kalau dia tetap mau bilang hitam ya sudah, ya agak hitam gitulah. Ya, jadi jangan sampai bertengkar, saudara. Urat leher keluar ya, sudah akan kehilangan kegembiraan ya, akan kehilangan kegembiraan. Siapa yang sering bertengkar, saudara, kalau di rumah tangga? Istri ya. Bukan kata saya, kata Amsal. Coba lihat Amsal 21 ayat 9. Next. Oh itu ya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Tuh, bukan suami toh. Terus ada lagi ayat 9, Amsal 19 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun. Wih, mengerikan ya. Padang gurun tuh gersang loh. Kalau panas setengah mati ya, kalau dingin setengah mati malam. Kata orang, saya juga belum pernah ke gurun, saudara. Tapi di sini dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun, saudara, daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Saudara. Siapa perempuan di sini yang suka pemarah? Enggak ada, saudara. Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada yang ngaku. Enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa. Simpen aja di dalam hati, saudara. Terus diam-diam bertobat. Nah itu. Aduh, saya kelihatannya pemarah nih. Kurangi, saudara. Kurangi. Nanti darah tinggi ya. Darah tinggi. Jantungnya berhenti. Bayangkan, saudara. Lebih baik tinggal di padang gurun. Tapi jangan nanti suami-suami pulang ya. Tuh kan katanya. Saya pantesan saya nggak betah katanya. Saya mau ke padang gurun aja. Langsung istrinya, silahkan. Saudara, jangan bertengkar, saudara. Ya, suami istri, anak-anak harus diajar dengan baik. Tetapi jangan pertengkaran yang nggak berguna. Ya, beri pengertian. Nanti kita bahas tentang anak. Saudara, jadi bertengkar. Kalau yang suka bertengkar, jangan bertengkar. Ya. Tapi susah Pak, sudah bawaan. Memang saya menyadari, saudara. Ada orang bawaannya begitu, saudara. Tadi kemarin sore saya melihat itu di YouTube itu pembahasan tentang teologi, hal-hal yang mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah itu di sana tuh kadang-kadang disajikan seperti forum. Kalau orang mau berpendapat apa boleh ya. Jadi waktu itu saya pas buka itu yang biasanya yang bawakan suaminya. Kali ini judul linknya sama, tetapi perempuan yang bawakan. Oh ternyata istrinya ya. Jadi di sana saya ikuti beberapa menit, 10 menit, seberapa jam begitu ya. Kan kalau sedang live streaming itu ya. Ada chat-chat, komen-komen di bawahnya ya. Ada banyak ternyata yang menonton, menyaksikan. Karena yang suka menonton itu bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu bahkan, saudara. Jadi banyak sekali ya. Jadi di sana ada yang ngechat, ibu katanya, ibu kok penampilannya seperti itu katanya, pakaiannya. Karena memang pakaiannya tuh pakai seperti tank top begitu, saudara. Ya. Dia jawab, saudara. Jawabnya tuh menurut saya ini kan di forum umum ya, bukan pribadi. Karena banyak orang yang melihat. Dia jawab seenaknya, saudara. Gimana gua katanya? Badan-badan gua dan sebagainya. Saudara.
Itu yang seperti itu bisa menimbulkan pertengkaran, saudara. Ya, memang saya memang begini katanya. Terus ada yang komentar, kok jawabnya begitu, begini, suka-suka gua dan sebagainya. Kalau nggak suka, keluar aja katanya. Ya, saudara, memang ada orang-orang mungkin bawaan seperti itu ya, gampang memancing pertengkaran. Ya, saudara harus menyadari dan stop atau mengurangi, saudara. Ya, mengurangi. Jangan suka bertengkar. Kalau saudara nanti di Alkitab banyak sekali tentang bertengkar ini, ya istri-istri cari aja ya yang tentang suaminya ya. Tapi susah ya, banyaknya istri ya. Apa yang kemudian bisa membuat kegembiraan hilang, saudara? Ya, pelanggaran. Ya, tadi yang pertama bertengkar, orang yang suka bertengkar suka juga pelanggaran. Ya, nah pelanggaran juga ini bisa menghilangkan kegembiraan atau sukacita. Ya, karena orang yang melanggar itu melanggar apa aja, saudara? Ya, kalau firman Tuhan mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Yang ada di dalam Alkitab. Gimana kalau yang nggak ada di dalam Alkitab, Pak? Kalau nggak ada di dalam Alkitab, saya percaya Tuhan semua sudah mengatur, saudara. Ya, satu, ada pemerintahan ya di negara ini. Nah, negara ini punya hukum-hukum, aturan-aturan. Dari yang berat sampai yang ringan semua diatur, saudara. Jadi kita harus mematuhi. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak ada, yang bukan berasal dari Allah. Itu dasarnya, saudara. Jadi jangan saudara menjadi pemberontak, ya, pemberontak, pelanggar hukum, ya. Keluar nggak pakai helm, nggak bawa surat-surat, ditilang marah, ya. Saya pernah lihat ada polisi, saudara, bajunya diginiin, saudara. Coba, polisi itu tenang-tenang saja, ya. Tetap ibu melanggar katanya. Ibu-ibu, saudara. Jadi pelanggaran hukum, ya. Sebetulnya di dalam permainan pun ada aturan main, ya. Misalnya kalau saudara ikut lomba apa, ada aturannya. Ya kalau yang melanggar bisa didiskualifikasi atau dikeluarkan, nggak ikutan main. Saudara, pelanggaran hukum itu pasti membuat ketidaknyamanannya dan tidak hilang sukacita kegembiraan. Kenapa, saudara? Karena ada yang namanya guilty feeling, ya, perasaan bersalah. Tuhan tuh sudah memberikan kepada setiap orang hati nurani, ya. Siapapun pasti punya hati nurani. Penjahat yang paling kejam pun pasti punya hati nurani. Saudara, kalau melakukan kesalahan atau pelanggaran mesti tahu dia, ya, mesti tahu. Cuman ada orang yang terus saja, ya, melawan, bahkan semakin menjadi-jadi. Saudara, pelanggaran pasti menghilangkan kegembiraan, ya. Kemudian yang berikut, di sana di ayat itu dikatakan begini, saudara. Siapa yang bertengkar suka juga pelanggaran kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Nah, ini susah, saudara. Maksudnya apa? Memewahkan pintunya mencari kehancuran. Saya cari-cari maksudnya apa ini, ya. Jadi di sana memewahkan itu kata asli mengandung pengertian meninggikan atau tinggi hati, ya, atau angkuh atau kesombongan. Saya simpulkan ini tentang kesombongan, ya. Sudah, kesombongan, kalau saudara menjadi orang yang sombong atau congkak, saudara artinya sedang melawan Allah, ya, sedang melawan Allah. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Sebelum saudara hancur, saudara sombong dulu. Jadi tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, jangan sombong, ya. Apapun
yang kita punya, yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Kita tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, kesombongan. Setiap orang punya kesombongan. Itu yang namanya keangkuhan hidup, saudara. Ya, termasuk saya. Siapapun, semua orang tuh punya bibit kesombongan. Ya, kita harus belajar merendahkan hati, apalagi di hadapan Tuhan, saudara. Ya. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, nah ini alasannya, saudara. Sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau saudara mau dikasihi Tuhan, rendah hati. Kalau saudara mau melawan Tuhan, ya sombonglah, congkak. Ya. Saudara, Allah membenci kesombongan, ya, dan itu pasti membuat kita kehilangan sukacita. Yang berikutnya, saudara, hati yang tidak lurus, ya, hati yang tidak lurus itu liku-liku jalannya, ya, liku-liku. Sekali waktu Paulus pernah melayani, kalau saudara baca di Kisah Rasul, ada itu, ya. Jadi ada orang yang tidak lurus hatinya, kemudian Rasul Paulus menegur, ya, menegur tukang sihir ini, ya. Tukang sihir yang di situ ada gubernur di satu pulau, ya, dia tuh mau, gubernur ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Tetapi ini kawannya si gubernur ini yang tukang sihir ini, jadi membelokkan terus pembicaraan Paulus, ya, sampai kemudian Paulus menegur, ya, bahwa nanti Tuhan akan menghukum, ya. Itu dikatakan orang yang gak lurus hatinya, ya. Saudara, firman Tuhan banyak menasehati supaya kita punya hati yang lurus, yang murni, ya, yang tulus di hadapan Tuhan. Artinya hati dengan perkataan itu sama, ya, sama. Karena apa yang keluar dari mulut itu keluarnya dari hati, saudara. Ya, saya dulu pernah mendengar saudara saya mengatakan begini, ya, tentang istrinya. Sebenarnya si A itu, istri saya itu maksudnya baik, katanya. Dia tidak bermaksud seperti yang dia katakan. Jadi saya pikir, mana mungkin, ya, dalam hati, saudara. Daripada saya ribut, ya saya cuma dengar aja. Oh, seperti itu. Tapi saya bisa menilai, oh, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, saudara. Jadi kalau suka mengata-ngatai orang dan omongannya menyinggung, menyakitkan, atau ceplas-ceplos, ya itulah yang ada di dalam hati, saudara, ya. Jadi tidak mungkin keluar dari mulut berkata seperti itu, hatinya sebetulnya tidak. Nah, mana bisa, ya? Karena firman Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, sebab apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, saudara. Makanya hati-hati dengan yang kelima ini, ya, dosa lidah, saudara. Lidah itu, ya, di situ dikatakan, tadi kan orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, artinya tidak akan gembira, kehilangan sukacita, bahagia. Kemudian di situ dikatakan orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka, saudara. Saudara, memutar-mutar lidah tuh seperti apa, saudara? Bukan saudara sambil duduk, saudara goyang-goyang lidah, saudara. Nggak apa-apa tuh, Pak. Bukan, ya, bukan memutar-mutar lidah secara literal. Tapi di situ artinya dosa lidah itu perkataan, saudara. Perkataan, ya. Seringkali pertengkaran atau huru-hara itu awalnya dari perkataan, saudara, ya, perkataan. Jadi Yakobus menasehati dosa lidah itu dosa yang serius, saudara.
Karena lidah ini sulit sekali dikuasai ya. Jadi banyak orang tuh sering gosip atau mengata-ngatai dan lain-lain, saudara. Ya, jadi hati-hati, saudara. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang sulit mengerem lidahnya. Ya, tetapi pemazmur atau Daud mengatakan, aku tidak terlanjur dengan mulutku. Ya, saudara, hati-hati sebelum mengeluarkan perkataan atau kalimat yang panjang-panjang itu, saudara harus berpikir dulu, ya, berpikir. Jangan sampai kita menyakiti orang, ya, menyinggung orang, apalagi memfitnah, ya. Saudara harus bisa bedakan memfitnah dengan tidak. Kalau sesuatu yang benar terjadi, saudara bicarakan, itu bukan fitnah. Fitnah itu yang bukan seperti itu tapi dikatakan seperti itu. Nah, itu fitnah, ya. Saudara harus hati-hati dengan lidah. Jangan sampai gara-gara perkataan kita, ya, lidah kita, orang lain hancur, ya, hancur, terpuruk gara-gara perkataan kita. Yang berikut, saudara, mendapat anak yang bebal, saudara. Nah, ini kecelakaan, ya, bagi orang tua. Saudara, oleh sebab itu Tuhan selalu memberi nasihat kepada para orang tua supaya mendidik anak di dalam Tuhan, ya. Kalau saudara baca Amsal, banyak sekali di situ nasihat-nasihat, ya, bagaimana mendidik anak itu, ya. Baik itu dengan pengertian-pengertian, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya anak dari kecil mengenal Tuhan dan ada takut akan Tuhan. Kemudian harus dididik pakai rotan, artinya ada sanksi atau konsekuensi, ya, konsekuensi. Jadi anak itu harus dididik dalam kasih, disiplin, dan konsekuensi dari kesalahan, ya. Jadi kesalahan itu ada sanksinya, ya, tidak dibiarkan bebas begitu saja. Nah, itu semua tujuannya supaya anak-anak mengerti aturan-aturan dan belajar menghormati orang tua, baru anak bisa menghormati Tuhan, saudara. Kalau tidak, saudara akan mengalami kepedihan, ya. Sebagai orang tua, kalau punya anak yang bebal, ya, yang gak bisa dinasehati, kepala batu, suka melanggar, tidak suka disiplin, seringkali tidak menghormati siapapun, ya. Nah, itu tidak tahu sopan santun, itu menjadi kepedihan, ya, bagi orang tua. Oleh sebab itu dikatakan siapa yang mendapat anak yang bebal mendapat duka. Saudara, anak itu sebetulnya ada di bawah kuasa orang tua, ya, dari kecil. Kan dari bayi sama orang tua, toh. Orang tua mau kasih makan apa, mau diajar ngomong apa, itu semua kebanyakan atau yang dominan tuh dari orang tua. Makanya orang tua bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Seperti apa anaknya nanti ketika besar, itu pengaruh yang paling besar dari orang tua, ya. Jadi orang tua. Oleh sebab itu seriuslah, saudara, mendidik, mengajar anak-anak, ya, supaya anak-anak mengerti norma-norma, aturan-aturan, terlebih lagi kebenaran firman Tuhan, supaya kenal Tuhan, saudara, dan mencintai firman-Nya, sehingga anak ini akan menjadi anak yang dikatakan gandum, saudara. Ya. Tuhan menceritakan perumpamaan, anak manusia menabur benih di ladang, ya. Kemudian waktu malam hari, si jahat juga menabur. Jadi waktu tumbuh, pegawai-pegawai tuannya ini lihat, Tuan, bukankah gandum yang Tuan taburkan? Kenapa sekarang ada lalang tumbuh di antara gandum? Karena ada musuh yang menabur, kata tuannya, ya.
Nah, Tuhan Yesus menjelaskan ladang itu dunia. Yang si jahat itu iblis, anak manusia itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menabur supaya orang-orang ya yang dilahirkan itu tumbuh menjadi anak-anak yang disebut gandum, anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan, mencintai kebenaran. Tapi ada anak-anak yang tumbuh kemudian menjadi lalang, sudah, karena ditabur oleh si jahat ya. Sifatnya jahat, pemberontak, tidak suka yang benar, tidak suka keadilan ya. Kalau ada orang suka teriak-teriak itu ya, jatuhkan pemerintah, kebijakannya gagal dan sebagainya. Saya pikir itu anak-anak si jahat ya, saudara. Kita harus doakan terus. Mengapa setiap minggu saya berdoa terus bagi pemerintah, saudara? Karena dunia ini ya, negara ini yang digoyang terus, saudara. Ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang punya iri hati, maksud-maksud tidak baik itu ingin mengacaukan, saudara. Ingin memecah belah bangsa ini, ya, ingin menciptakan kekacauan, ya, dan lain-lain. Doakan terus, saudara. Saudara tidak membenci, tapi doakan, saudara, supaya mereka dilawat Tuhan. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka. Sama kalimat berikutnya, ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Nggak ada sukacita, saudara. Ya. Tetapi di atas semua itu, saudara, tadi ada pelanggaran, ada bertengkar, pelanggaran, kemudian kesombongan, semua hal-hal yang menghilangkan sukacita itu kemudian ditutup ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, kalau mau sehat ya, jangan banyak-banyak makan obat, saudara. Ubah hati saudara menjadi hati yang gembira, saudara. Ya. Jadi tadi dikatakan ayah orang bodoh kehilangan sukacita. Lah kalau udah jadinya begitu gimana, Pak? Ya, serahkan Tuhan ya. Karena kalau sudah terlambat mendidik gimana, Pak? Ya, tinggal serahkan sama Tuhan. Maksudnya biar Tuhan yang bekerja. Kalau dari kecil kita masih punya kesempatan, saudara. Makanya kalau ada orang-orang tua yang masih punya anak kecil, harus super diperhatikan, dididik dengan benar, dan dikenalkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Dia akan bertumbuh, nanti jadi gandum, saudara. Ya. Jangan sampai jadi lalang. Sudah ada cerita lucu seperti ini. Ya, siapa tahu kita bisa gembira toh. Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau orang barat itu ada satu keluarga yang punya kebiasaan begini, saudara. Jadi setiap makan bersama itu di meja makan, ayahnya tuh memberi tugas kepada semua anggota keluarga. Pokoknya minggu ini harus kalian cari cerita-cerita yang lucu dan ceritakan di meja makan ini, ya, di akhir pekan. Jadi setiap orang kalau akhir pekan makan sama-sama satu meja itu ya, cerita satu persatu. Mungkin dari anak yang kecil dulu, kakaknya, terus maminya, baru dia. Pokoknya semua orang harus cerita. Jadi selama ini mereka tuh cari-cari apa yang bisa lucu. Tetapi bukan yang enggak sopan ya, karena ada hal-hal yang lucu juga yang enggak sopan. Tetapi yang baik ya. Jadi mereka cerita. Dan mereka bisa ketawa sama-sama di meja makan. Itu hati yang gembira, saudara. Mungkin saudara bisa praktekkan begitu juga, ya. Kalau saya kadang-kadang suka cerita-cerita atau yang lucu supaya gembira, ya. Saudara, muka jangan kayak pepaya terus, ya. Harus ada senyum, ketawa, ya, ketawa. Kalau saudara jarang ketawa, ya, saudara cepat tua, saudara, ya. Kenapa saya awet muda, sudah sering ketawa ya. Sekali waktu ada orang tua
punya anak kecil, saudara. Ya. Orang tua ini membawa anaknya karena masih kecil ya, umur 2-3 tahun, 4 tahun gitu, kemana-mana diajak. Pas diajak satu waktu ke undangan, saudara, lagi maminya ini ngobrol-ngobrol sama temennya sambil menikmati makanan itu di undangan tersebut, anaknya ini tiba-tiba tarik-tarik maminya. Mami, mau pipis katanya, mau kencing. Duh, maminya langsung tarik ke samping. Jangan teriak-teriak gitu banyak teman mami. Nanti kalau dedek mau pipis, bilang aja begini. Mi, mau nyanyi gitu. Nah, mami udah ngerti ya. Nah, pokoknya dilatih, diajar begitu ya. Jadi anak ini tuh punya kebiasaan. Pokoknya kalau setiap mau pipis, buang air kecil itu selalu bilang, Mami, mau nyanyi katanya. Oh iya, antar ke toilet. Sekali waktu sudah liburan sekolah, anak ini main ke rumah kakeknya ya. Kakeknya sayang sekali sama cucu ini ya, di kampung. Jadi karena libur nginep di kakeknya karena kakeknya rindu sama cucunya ya. Jadi ya udah ditinggal beberapa hari di kampung bersama kakeknya. Kakeknya sangat sayang, tidur juga sama kakeknya. Sekali waktu sudah tengah malam nih ya, lagi udah mau tidur ya, udah sepi gitu. Dia tarik kakeknya, kek mau nyanyi, saya mau nyanyi katanya. Kata kakeknya, jangan, udah malam, besok lagi ya. Aduh, nggak tahan kek, saya pengen nyanyi katanya. Jangan ganggu tetangga, ini udah malam, udah jam 11 lewat ini. Aduh, nggak tahan kek, mau nyanyi katanya. Kakeknya jadi aneh. Ini anak bakat nyanyinya apa besar ya? Jadi, waduh, kemauannya kok kuat sekali ya, kata kakeknya. Ya udah, kalau kamu pengen nyanyi ya, tapi jangan keras-keras ya, udah malam. Nyanyi kecil-kecil aja ya, di telinga kakek katanya. Jadilah anak ini nyanyi di telinga kakek, saudara. Kakeknya bisa budek itu, saudara. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan salah ya mendidik anak, saudara. Anak memang harus dididik, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan dengan kasih ya. Orang tua harus jujur di hadapan anak, jangan menutupi segala sesuatu. Karena anak yang takut akan Tuhan itu menyukakan orang tuanya dan tidak mempermalukan orang tuanya. Saudara, di tengah-tengah banyak hal di dunia ini yang bisa membuat orang tidak gembira, firman Tuhan menasihati kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau sudah patah semangat, ya, tidak sukacita, tidak gembira, lama-lama saudara kering, ya, kering tulangnya, saudara. Hati yang gembira, obat yang manjur, saudara. Obat yang manjur. Mari bergembiralah. Apa yang bisa membuat saya gembira, Pak? Segala sesuatu tidak menyenangkan. Saudara, waktu PA Selasa yang lalu, kalau yang ikut PA di Zoom itu pasti ingat ya. Tentang apa, saudara? Lupa. Tentang apa? Selasa yang lalu loh. Lupa semuanya. Sukacita karena Tuhan. 100 ya buat Bu Patricia. Sukacita karena Tuhan. Di situ saya menjelaskan sukacita karena Tuhan itu jadi bukan karena yang lain. Sukacita bukan karena dapat hadiah, dapat lotre atau segala sesuatu menyenangkan. Bukan sukacita karena itu, saudara. Karena hidup di dunia ini selalu pasang surut. Kadang-kadang semuanya lancar, orang-orang menyenangkan, tapi kadang-kadang orang-orang menyebalkan, menyakiti. Kadang-kadang situasi, kondisi tidak berjalan dengan lancar.
Tetapi anak Tuhan harus tetap sukacita, saudara. Dari mana sumbernya? Bukan dari situasi, kondisi, dan suasana di sekeliling, tetapi dari Tuhan, dari dalam hati. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 8 ayat 37 sampai 39, ya. Nanti saudara baca di rumah. Jadi siapa yang percaya Tuhan Yesus itu pasti ada sukacita. Karena firman Tuhan di banyak tempat mengatakan sukacita. Ya. Paulus berkali-kali menasehati jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Padahal Paulus lagi sengsara, saudara, di penjara. Ya. Apanya yang menyenangkan di penjara? Tapi Rasul Paulus bisa menyanyi, memuji Tuhan tuh di dalam penjara. Dan ketika rasul-rasul dianiaya, saudara, mereka pulang dengan hati yang gembira. Dari mana hati yang gembira? Babak belur. Karena dari Tuhan, sukacita itu berasal dari Tuhan, saudara. Hanya orang-orang percaya yang memiliki sukacita jenis ini, saudara. Orang-orang yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus tidak punya sukacita ini, saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara ada di dalam Kristus, pasti saudara sukacita senantiasa. Apapun yang terjadi, sekalipun segala sesuatu mengecewakan, segala sesuatu tidak berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan, tetap ada sukacita, saudara. Itu namanya sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 1, itu bukan 1 Yohanes, sorry ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Itu pernyataan Tuhan Yesus loh. Yang berlaku bukan hanya buat murid-murid, bagi setiap orang yang percaya. Seperti Bapa mengasihi aku juga mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau saudara bertanya, bagaimana caranya Pak tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus? Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kalau saudara mau tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, saudara harus menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Baru saudara tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena seperti aku, kata Tuhan Yesus, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya, kasih Bapa. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apa, saudara? Supaya sukacitaku, sukacita yang dari Tuhan tadi, ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, coba resapi firman Tuhan ini baik-baik. Kalau saudara belum memiliki sukacita yang daripada Tuhan, ya, kemungkinan saudara belum tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari saudara tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Gimana caranya? Itu ayat 10. Menuruti perintah Tuhan Yesus, ya. Kalau saudara menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus, ada kelegaan, saudara. Tidak ada rasa bersalah. Hidup ini dipenuhi dengan sukacita, ya. Karena kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara, bagi setiap orang percaya. Kalau saudara hidup di dunia ini kehilangan kegembiraan, sukacita, ya, saudara rugi besar, saudara, ya, rugi besar, ya. Bukan hanya saudara ngurung, mukanya lonjong seperti pepaya, tetapi saudara juga akan dihancurkan fisiknya, ya. Akan ada banyak sakit penyakit, tulang kering, ya, patah semangat. Yang hati yang gembira adalah obat. Jadi mari saudara bergembiralah, ya, bersukacita. Bersukacita itu bukan identik dengan ketawa-ketawa saja, bukan, saudara. Walaupun
sukacita tuh ekspresinya senyum, ketawa. Tapi bukan cuman itu saja. Hati yang gembira tuh di dalam hati, saudara. Ada ucapan syukur, ada kepuasan sejati. Bukan karena semua serba cukup, bukan. Karena menyadari saya ada di dalam Kristus Yesus. Masa depan saya jelas, ya. Satu saat saya akan bersama dengan Tuhan dimuliakan, menerima mahkota kehidupan selama-lamanya. Itu sukacita yang sejati, sukacita karena Tuhan. Saudara, milikilah sukacita itu karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus, terlebih sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Saudara, biarlah September ini awal bagi kita semua jadi ceria, ya. Makanya September ceria. Saudara. September ceria. Itu zaman dulu, ya. Zaman saya masih muda. Vina Panduwinata. Saya tidak tahu kenapa diberi judul ini, karena ini memasuki bulan September, ya, saudara. Jangan murung terus, ya. Sukacita karena Tuhan. Gimana sukacita, Pak? Ada COVID. Tetap aja sukacita, ya. Gimana, Pak? Hutang saya belum lunas. Sukacita aja, saudara. Kalau saudara murung terus hutangnya jadi lunas, nah boleh saudara murung, ya. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tanggalkan semua beban dan rintangan yang menghambat sukacita kita. Kita adalah orang-orang yang dikatakan lebih dari pemenang. Karena Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Mari kita memasuki bulan September ini dan seterusnya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersyukur, terima kasih untuk firman.